Oke, hari ini kita akan membahas fungsi inverse dan nanti fungsi inverse dari fungsi ln yang kemarin. Coba sebelumnya saya tampilkan dulu dua grafik ini, yang hijau dan yang biru. Nah, tanya dulu saya, apakah yang hijau mendefinisikan Y fungsi X? Demikian juga yang biru, apakah Y fungsi X? Coba, Clarissa. Mana Clarissa? Iya, Pak. Yang kiri Y fungsi X bukan? Iya, Pak. Yang kanan? Bukan. Bukan. Yang lain. Elizabeth. Mana Elizabeth? Iya, Pak. Yang kiri? Kenapa yang kamu feedback ya? Iya, Pak. Yang kiri apakah Y fungsi X yang hijau? Iya, Pak. Benar. Yang kanan? Iya juga, Pak. Itu beda dengan tadi ya. Dengan Clarissa. Jawabannya. Sebagai penentu, Ival. Ival. Mana si Iya, Pak. Ival? Hadir, Yang Pak. kiri Y fungsi X bukan? Iya, Pak. Yang kiri. Yang kanan? Iya, Pak. Soalnya dia motong di sumbu X-nya satu kali. Setiap garis Untuk tegak step. motongnya sekali ya. Oke, Iya. jadi itu ya. Dipelajari lagi untuk tadi siapa? Clarissa. Dua-duanya Y fungsi X. Kalau Y fungsi X itu cirinya kalau ditarik garis tegak ya, garis yang tegak, maka memotong grafiknya hanya di sekali gitu ya. Ini juga kalau di garis tegak motong Y-nya sekali. Nah, bedanya sekarang gitu ya. Bedanya sekarang yang kiri kalau ditarik garis horizontal motongnya sekali juga. Yang kanan kalau ditarik garis horizontal motongnya dua kali. Artinya apa? Kalau yang kiri satu buah Y asal usulnya dari satu X. Ini X, fx-nya Y-nya ini. X yang lain, fx-nya lain lagi. Kalau yang kanan ada 2X ini. Katakan ini titik 2 itu ya. Berarti ini titik 4. Ini 2,4. Ini titik min 2, Y-nya 4 juga. Jadi X-nya min 2 sama X-nya 2, nilai Y-nya samaan. Oke, itu bedanya ya. Nah, yang sebelah kiri di mana satu awalnya harus Y fungsi X dua-duanya ya. Nah, yang kiri itu setiap satu Y berasal dari satu X. Yang kanan ada Y yang berasal lebih dari satu X. Oke, maka dimunculkanlah istilah ini. Sebuah fungsi disebut fungsi injektif atau satu-satu, atau saya sering nulisnya 1 minus 1 itu supaya pendek. Bila untuk setiap titik Y berpasangan hanya dengan satu titik X. Nah, yang ini enggak satu-satu karena satu buah Y, X-nya ada 2, nakal gitu ya. Nakal gitu. Satu suami cari-cari lagi yang lain gitu, jadi dapat 2. Oke. Jadi kalau secara notasi, kalau dua buah titik X yang berbeda, nilai Y-nya juga beda. Ya. Ini X yang mana aja, dua titik X yang beda, Y-nya beda. Kalau di sini enggak. Ada titik X yang berbeda, X ini. Tapi Y-nya sama. Nah, ini dikatakan tidak satu-satu. Coba kita lihat ini dulu. Supaya lebih paham. Grafik-grafik ini. Yang biru. Fungsi satu-satu bukan. Radi, coba Radi Wiryateja.
Mana Iya, Pak. Yadi? Adi. Iya, Pak. Yang biru ini fungsi satu-satu nggak? Iya, Pak. Satu-satu. Yang hijau, terus kamu jangan ditutup dulu mic-nya. Eh, enggak, Karena satu Y di sini misalnya ambil ya ada ujung. ada 2 X. Ada dua. Yang ini satu-satu nggak? Iya, Pak. Satu-satu ya. Meskipun buntung ini biarin aja. Pokoknya Y yang ada di grafik, X-nya cuma satu. Yang ini? Iya juga, Pak. Enggak. Iya enggak deh. Iya, X-nya Satu Y punya di banyak sini. Y. Sebentar. Satu Y di sini memang satu X. Satu Y di sini satu X. Tapi satu Y yang di sini, X-nya banyak sekali. Kalau di kitab suci mah kayak Nabi Sulaiman ya. Istrinya 1000 lebih. Ini lebih dari 1000 nih. Satu Y, pasangan X-nya banyak sekali. Enggak satu-satu. Yang ini? Ini satu-satu Satu-satu. Yang ini? sama. Satu-satu. Sama tuh satu-satu atau enggak? Satu-satu juga. Enggak. Oh, iya, iya. Kan Y yang di sini, X-nya bisa yang ini, bisa juga yang ini kan? Iya, iya, Pak. Ada. Kalau satu-satu harus di semua titik. Satu Y dapat satu X. Oke. Jadi yang termasuk satu-satu ini tadi ini. Kita lihat fungsi satu-satu tuh cirinya dia naik terus. Atau kalau turun, turun terus. Atau ya ini juga turun terus. Maka sampailah kita ke perumusan ini. Sebuah fungsi bersifat satu-satu atau injektif bila dia monoton murni. Artinya kalau naik, naik terus. Kalau turun, turun terus. Gitu ya. Ini alat untuk menguji sebuah fungsi bersifat injektif atau tidak. Yaitu lewat turunan satunya. Kalau turunan satunya positif, ya injektif. Kalau turunan satunya selalu negatif, injektif juga. Lanjut. Nah, sekarang saya akan mendefinisikan fungsi inverse. Sebelumnya saya mundur lagi ke gambar ini. Kalau fungsi inverse itu sekarang variabelnya Y diberikan, dihitung nilai fungsinya tuh X ya. Nah, yang kanan nggak bisa dibuat fungsi inverse karena ini diberikan Y, nilai X-nya, nilai fungsinya sekarang X ya. Dibalik. Ada dua gitu. Nggak boleh. Satu Y, nilai fungsi inverse harus satu X. Nah, jadi syaratnya fungsi tersebut harus fungsi satu-satu dulu atau injektif. Ya. Oke, maka didefinisikanlah ini. F fungsi satu-satu. Ini syaratnya punya inverse. Nah, untuk setiap Y yang di kanan itu Y, kita definisikan fungsi baru. Notasinya ini F-1. Jadi kalian nanti kalau punya fungsi 1 per X, 1 per F, jangan nulisnya gini ya, F-1. Nggak boleh. F-1 untuk inverse. Jadi kalau 1 per X mau ditulis pangkat C ke atas, harus nulisnya gini, F pangkat -1. Kalau F-1 ini notasi baku untuk fungsi inverse. Bukan untuk 1 per X. Bukan untuk 1 per F. Nah, fungsi F-1 ini membalik. Variabelnya Y, hasilnya X. Dengan syarat fungsi asalnya Fx sama dengan Y. Jadi kita lihat di sini, kalau ini ada titik A, oleh fungsi F, Fx itu jadi ini. Sebutlah titik ini B. Itu. Nah, fungsi inverse itu dibangun F-1, variabelnya B, nilainya balik jadi A. Gitu ya. Jadi ini. F-1B sama dengan A. Ngebalik.
Dengan syarat tadi FA-nya harus B. Asalnya kan fungsi F dulu yang ada. Jadi ini kalau X, nah Fx ini oleh fungsi inverse nanti dikembalikan jadi X. Gitu ya. Oke, saya lanjut dulu. Nah, F-1 itu dinamakan fungsi inverse. Bukan F pangkat min 1 ya, bukan pangkat itu. Ya, nyebutnya F-1 aja. Atau fungsi inverse dari F. Nah, dengan pola ini kita lihat bahwa kalau ini ada titik X, dihitung oleh Fx, jadi yang di kanan. Kalau oleh fungsi inverse, dikembalikan. Jadi, saya punya daerah definisi fungsi inverse, itu yang di kanan kan? Daerah definisi fungsi inverse, variabelnya yang di sini. Itu sama dengan daerah nilai dari fungsi semula. Dan yang di sini, daerah definisi fungsi semula menjadi daerah nilai dari fungsi inverse. Berbalikan lah gitu ya. Karena memang fungsi inverse membalik gitu. Y-nya jadi X ya. Kemudian dengan konstruksi fungsi inverse seperti di atas ini, jelas bahwa kalau ada titik A, dihitung oleh fungsi F yang merah. Kemudian dihitung lagi oleh fungsi F-1. Balik lagi jadi A. Ini A, dihitung oleh fungsi yang awal. Kemudian dihitung lagi oleh inverse. Balik lagi jadi A. Jadi kalau ada sebuah fungsi, dikomposisikan dengan fungsi inverse, ininya balik lagi jadi A lagi. Demikian juga kalau saya ngambil Y-nya dulu yang di kanan. Oleh fungsi inverse, B ini dibalikan oleh yang biru ya. Jadi A. Oleh FA dihitung. Dihitung oleh fungsi F yang merah. Jadi B. Balik lagi. Intinya yang penting fungsi inverse kalau dikomposisikan dengan fungsi semula hasilnya tetap gitu ya. Dan juga sebaliknya, fungsi semula dikomposisikan dengan fungsi inverse hasilnya tetap. Nah, kita lihat contoh dulu. Saya akan crop ini. Saya tulis. Kalian kalau nggak keburu nyalin nggak apa-apa, nanti ini catatan kuliahnya saya berikan. Saya namakan coret-coret kuliah gitu ya. Nah, coba kita lihat fungsi ini. Fx sama dengan Y sama dengan X pangkat 3. Ini jelas fungsinya fungsi 1-1 ya. Yang gambar awalnya ini. Mana tadi? Nah ini ya. Fungsi Y sama X pangkat 3. Fungsi 1-1. Nah. Dia punya inverse. Kalau kita mau menentukan aturan fungsi inverse ya, kita harus menyatakan ini X berapa Y gitu. Supaya variabelnya Y. Jadi dari sini ini sih mudah. Jadi tinggal 3 akar Y sama dengan X. Atau X sama dengan 3 akar Y. Nah inilah fungsi inverse. Jadi tinggal kita tulis ini F-1Y. Nah di SMA dulu saya, mungkin sekarang juga, seringkali guru setelah mendapatkan ini, ditukar katanya variabelnya. Jadi Y sama dengan 3 akar X. Boleh ditukar gitu. Yang penting tuh aturannya kalau ditulis gini, ini menjadi sama dengan fungsi inverse dengan variabel X. Tapi hati-hati, X yang di sini dengan X yang di atas beda ya. Nah sekarang, kalau sekarang kita nggak usah nukar-nukar ini. Biarkan aja kayak gini. Yang penting itu ini. Simbolnya yang penting mau ininya. Dalam variabel A juga boleh. Yang penting aturan ngitungnya ini, fungsi inverse. Mau F-1Z, boleh 3 akar Z. Yang penting mah aturannya kalau diberikan
titik set, ini ngitungnya gimana fungsi inverse-nya. Mau kayak gini boleh dalam X. Jadi kalau diberikan X, ini aturan ngitung fungsi inverse. Jadi yang penting tuh ini aturan ininya ya. Jadi mau ditukar variabelnya, mau enggak masalah. Saya nggak akan nuker kalau nggak diperlukan. Biar aja dalam Y. Gitu ya. Oke, supaya nggak pusing. Lanjut lagi. Oke. Oh, ini udah saya bilang nih. Jadi fungsi inverse-nya boleh dalam T variabelnya, boleh dalam X. Yang penting kalau diberikan T, yang ngitungnya gini. Kalau diberikan X, yang ngitungnya gini. Nah, coba kita lihat soal-soal ini. Nggak ada jawabnya, jadi saya buat tertulis. Muncul di sini. Tunjukkan fungsi ini tidak mempunyai inverse. Nah, kalau tidak mempunyai inverse berarti bukan fungsi satu-satu. Nah, kita menguji dia fungsi satu-satu atau bukan, pakai apa alatnya tadi? Pakai kemonotonan. Kalau monoton naik terus, atau monoton turun terus, dia fungsi satu-satu, punya inverse. Kalau tidak monoton naik terus, atau tidak monoton turun terus, istilahnya tidak monoton murni, yang nggak punya inverse. Kita lihat ini, F aksennya. Sama dengan 2X. Kalau saya periksa tanda F aksennya, ini 0, ini min, ini plus. Kita lihat, ini fungsinya turun naik. Nggak monoton murni. Jadi F tidak monoton murni. Turun naik. Sehingga F bukan fungsi satu-satu. Jadi kalau bukan satu-satu ya F min satunya tidak ada. Ya. Lanjut. Kalau kecepatan tolong bilang ya. Atau nggak paham tolong bilang. Berikutnya. Oh ya, namanya tolong pakai NIM nama. Itu ada yang namanya titik. Tapi kalau bukan kelas ini nggak apa-apa. Ikutan boleh. Namanya titik nggak apa-apa. Tapi kalau nggak nanti pas saya cross check dengan di akademiknya nggak ada yang NIM-nya titik. Rugi sendiri. Oke. Lanjut. Tunjukkan ini punya inverse. Hanya menunjukkan punya inverse. Nggak diminta ngitung inverse. Karena susah ini ngitung inverse. Coba. Punya inverse ya. Kita tunjukkan dia fungsi yang monoton murni. F aksen X 5X pangkat 4 ditambah 2. Nah, jelas F aksen X selalu positif kan? X pangkat 4 sekecil-kecilnya paling 0 ditambah 2 ya masih positif. Jadi F selalu naik. Jadi kalau monoton murni F injektif atau satu-satu. Injektif. Kalau injektif berarti F min satunya ada. Tapi nggak disuruh ngitung, biarin aja. Kalau ngitung yang ini susah karena dari Y sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X ditambah 1, kita harus merumuskan X-nya berapa Y. Oh, susah. Yang susah nggak usah, buat ujian aja. Nggak ada yang ujian, nggak akan sejauh itu juga. Lanjut lagi. Oke. Berikutnya saya bahas yang B aja ya. Karena sama aja caranya.
Tunjukkan fungsi berikut punya inverse. Nah, jadi kalau punya inverse harus ditunjukkan dia monoton murni. Kembali kita pakai turunan. Ini yang B ya, yang B. F aksen, turunan pembilang, kali penyebut, dikurangi pembilang tetap, kali turunan penyebut, dibagi penyebut kuadrat. Ini jadi X, ini ada min X, habis tinggal 1. Oh ya, ini dari awal daerah definisinya sama dengan bilangan real dikurangi titik 1 ya. Oke. Dengan demikian, kalau X-nya enggak 1, karena 1 enggak diikutkan memang. Untuk X yang enggak 1, karena memang enggak ikut 1 tuh, F aksen X-nya selalu positif. 1 dibagi bentuk kuadrat positif. Jadi, F monoton naik. Jadi, F injektif. Injektif. Duh, tulisannya. Jadi, serba jadi aja. Kalau injektif, F-1-nya ada. Fungsi inverse-nya ada. Tentukan kalau sekarang fungsi inverse-nya. Nah, kalau mau menentukan fungsi inverse, kita harus menyatakan nanti X berapa Y. Gitu ya. Jadi, ininya kita ubah Fx-nya jadi Y. X per 1 min X. Saya kalikan silang aja. Bentar. Y min YX sama dengan X. Satukan yang ada X-nya. Y sama dengan X tambah YX. Y sama dengan 1 tambah Y kali X. Saya hitung lagi. X-nya menjadi Y per 1 ditambah Y. Nah, inilah fungsi inverse. Nggak usah ditukar-tukar ya variabelnya. Ya, gitu. Tuh fungsi inverse-nya. Ya. Paham tidak? Faisa Akila, paham nggak? Paham, Pak. Rio Haris. Mana Rio Haris? Nggak ada ya? Oh, ada. Kemana itu si Rio? Rio Haris mana? Hah? Pak izin bertanya. Ntar dulu saya nyari si Rio Haris. Kemana itu orang? Nggak ada ya, saya catat. Awas, curang di Zoom. Sebentar. Rio Haris nggak ada ya? Rio Haris. Oke. Ya, yang mau tanya silakan. Ya Pak, izin nanya. Kalau di soal sebelumnya kan kita nggak menentukan fungsi inverse-nya Pak. Kalau di sini Nah, kenapa karena kita? nggak ditanya. Oh, kirain. Oke. Berarti kalau Dan ini yang susah. Sengaja nggak Oh. ditanya karena susah. Jadi nggak Oke. semua. Kadang-kadang kita tahu inverse-nya ada, tapi mencarinya susah. Gitu ya. Kadang-kadang Baik, nggak Pak. bisa bahkan mencarinya. Oke. Rio Haris kemana? Nomor 97. Oke. Lanjut ya. Lanjut lagi. Nah, sekarang menggambar grafik fungsi inverse. Gimana? Kalau grafik fungsinya udah diketahui. Fungsi F-nya diketahui grafiknya. Mau menggambar fungsi inverse-nya. Jadi ini diberikan grafik fungsi F. Nah, mau digambar fungsi inverse-nya. Coba kita lihat gini. Kalau mau menggambar grafik F dan F-1 dalam
koordinat yang sama, maka variabelnya harus dibuat sama. Maksudnya gini, kalau tadi saya punya Y sama dengan Fx sama dengan X pangkat 3. Inversnya tadi X sama dengan 3 akar Y. Sama dengan F min 1 Y. Nah, kalau mau digambar di grafik yang sama, kita memang tukar variabelnya yang ini. Menjadi Y sama dengan 3 akar X sama dengan, tapi ininya F min 1X. Kenapa ditukar? Supaya kedua fungsi ini sama-sama variabel bebasnya di sumbu X. Sedangkan Y-nya itu masing-masing nilai fungsinya. Gitu ya. Nah, itu keperluannya di sini perlu ditukar, ya saya tukar. Kalau nggak perlu, saya biarin gini aja. Yang penting aturannya aja. Nah, coba kita lihat. Prinsipnya, bila A, B pada grafik fungsi F, ini titik A, B pada grafik fungsi F. Coba. A, B pada grafik F. Ini artinya apa? Artinya F A sama dengan B, gitu kan? Nah, terhadap fungsi inverse, dari definisi fungsi inverse, artinya F min 1B sama dengan A, ya. Dari definisi fungsi inverse yang dibuat. Nah, ini artinya apa? Balik. Berarti titik B, A, waktu nilai variabelnya B, X sama dengan B, nilai Y-nya sama dengan A terhadap fungsi inverse. Jadi titik B, A pada grafik F min 1. Gitu ya. Dilalui grafik X F min 1. Nah, kita lihat kalau ini titik A, B, yang mana titik B, A, saya nggak akan jelaskan, harusnya di SMA udah kita pakai aja. Kalau saya punya titik A, B, maka titik B, A itu adalah tak lain pencerminan terhadap Y sama dengan X. Itu ya. Jadi kalau titik A, B dicerminkan terhadap Y sama dengan X, hasilnya menjadi B, A. Sama aja ini kalau ada titik 1,0 dicerminkan terhadap Y sama dengan X menjadi 0,1. 1,0 dicerminkan jadi 0,1, gitu ya. AB kalau dicerminkan menjadi BA itu tinggal dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Nah, dengan prinsip ini, maka kalau ini ada titik lain di grafik F, maka ini katakan sebutlah P, Q, saya gambar titik Q, P, cerminkan. Ini titik Q, P dibalik. Itu harus dilalui grafik fungsi inverse. Gitu ya, prinsipnya ini. Nah, oke. Saya hapus supaya nggak banyak distorsinya. Nah, jadi kalau ada titik C, D, saya tadi pakai PQ, maka ini pada grafik fungsi F, maka titik D, C berada pada grafik fungsi inverse. Jadi dengan demikian, kalau saya cerminkan semua titik, ini cerminkan, ini cerminkan, ini cerminkan, ini cerminkan. Oh, coba di sini ya. Nah, maka titik-titik itu kalau dicerminkan, jadilah grafik fungsi inverse-nya. Itu yang ini. Setiap titik dicerminkan, jadi grafik fungsi inverse. Jadi, cerita detailnya kalian lupa nggak apa-apa. Yang harus diingat, menggambar grafik fungsi inverse, itu tinggal cerminkan saja grafik fungsi semula terhadap Y sama dengan X. Ya, ini nih. Cerminkan
titik-titik di grafik F terhadap Y sama X. Oke, itu satu, jangan lupa. Selanjutnya kita akan melihat hubungan turunannya antara fungsi semula dengan fungsi inverse. Bentar. Pause dulu sebentar ya. Sekarang akan dilihat hubungan fungsi inverse, turunan fungsi inverse dengan turunan fungsi semula. Nah, untuk itu coba kita lihat demikian. Misalkan F-nya hanya berupa garis lurus yang melalui dua titik ini. Oke. Ini fungsi F. Fungsi inverse-nya tadi cerminkan setiap titik di garis hijau terhadap Y sama dengan X. Cerminkan. Ini titik A, B menjadi B, A. Titik C, D menjadi titik D, C. Itu ya. Dicerminkan. Rio, mana Rio? Rio Haris? Nggak ada, betul. Nanti Ya, saya Pak. cek. Kamu tadi kemana? Baru kedengaran soalnya. Hah? Baru kedengaran, Pak. Maaf, Pak. Masa baru kedengar? Saya ngomongnya udah lama, beberapa kali. Kamunya tidur ya? Hah? Ya, Pak. Baru kedengaran soalnya, Pak. Nah, coba kita lihat. Grafik yang semula yang hijau. Yang hijau itu grafik F ya. Kemiringan garis singgung di titik A. Kalau garis lurus, garis singgungnya tuh dia sendiri ya. Dan kemiringan garis itu tinggal beda Y dibagi beda X-nya. Yaitu B dikurangi D dibagi A kurangi C. Boleh juga gini, D min B dibagi, kalau D dulu ya ininya harus C dulu. Gitu ya. Oke. Saya pakai yang sebelah kiri. Nah, gitu. Ini hapus dulu. Oke. Kemudian kita pause dulu ya sampai azannya selesai ya. Nah, kembali yang hijau ini grafik fungsi semula. Kemudian dengan dicerminkan terhadap garis Y sama X, kita dapat grafik fungsi inverse-nya. Baru dilihat untuk grafik garis lurus aja. Kita lihat turunan fungsi semula di titik A adalah ini ya. Tinggal beda Y dibagi beda X. Oke. Dan ini menyatakan kemiringan garis singgung. Garis singgungnya ya, kalau garis lurus ya garis singgungnya dia sendiri. Kemudian kita lihat fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya, tadi ini AB, ini jadi BA. CD jadi DC, karena dicerminkan. Kemiringan fungsi, turunan atau kemiringan garis singgung dari fungsi inverse, tapi saya ngelihatnya jangan di titik A, titik B. Kan ini variabelnya B. Di titik B sama dengan beda Y-nya. A kurang C dibagi B kurang D. Ya. A kurang C dibagi B kurang D. Itu ya Y-nya. Beda Y dibagi beda X. Nah, ini saya dapat hubungan. Atau gini dulu. Sebelum ke situ. Sama dengan 1 per A. B kurang D dibagi A min C. Sama dengan 1 per ini. Sama dengan ini kan. F aksen di titik A. Nah, kalau kita lihat ujung-ujungnya, dapatlah saya rumus F min 1 aksen di titik B
sama dengan 1/f aksen di titik A. A dan B itu apa? Benar-benar. Nah, A dan B itu adalah titik A, B itu adalah titik pada grafik F ya. Atau titik B, A pada grafik F inverse. Tapi kita mau pakainya yang pada grafik F karena mau ngitung turunan fungsi inverse 1 per turunan fungsi semula. Tapi hati-hati ini titiknya beda ya. B dan A. Oke, ini saya buka ke sini. Ini cerita barusan. Nah, sekarang yang garis lurus udah. Saya dapat hubungan ini. Ini yang tadi saya tulis sama dengan ini ya. Nah, sekarang bagaimana kalau grafiknya yang hijau lengkungan, bukan garis lurus, lengkungan. Nah, untuk lengkungan, hubungan ini juga berlaku. Kenapa? Karena F aksen itu adalah kemiringan garis singgung. Ini. Jadi yang dihitung kemiringan garis juga yang dihitung. Ya, yang dihitung kemiringan garis. Hubungannya dengan kemiringan garis dari apa? Dengan turunan dari kemiringan inverse ya berlaku juga hubungan ini. Oke, ceritanya agak pusing. Jadi yang harus diingatnya ini. Rumus ini. Harus ada tambahannya. Jadi jika A, B pada grafik F, artinya apa ini? Pada grafik F, artinya FA sama dengan B, gitu ya. Benar nyamuk, si nyamuk ini. Semprot. Kasih racun. Nah, berlakulah hubungan ini. Ya. Sebenarnya ini enakan yang di atas, tapi nggak apa-apa. Jadi berlakulah F min 1 aksen, ini yang mau dihitung. Di titik B. 1/f aksen di titik A. Sama aja dengan ini. Ya, dibalik aja ini, dibalik persamaan. Nah, secara umum kita perolehlah hubungan ini. Kalau X, Y pada grafik F, tadi pakainya AB, A, B, sekarang pakai XY secara umum. Berlakulah turunan fungsi inverse di titik Y. Kenapa di titik Y? Karena terhadap fungsi inverse, variabelnya ini, variabel bebasnya. Sama dengan 1 per turunan fungsi semula. Fungsi semula variabelnya X. Gitu. Nah, kita lihat beberapa contoh. Nah, kalau ini gabungannya, yang mengenai barusan itu baru soal nomor 2 dan 3. Kita ulangi, lihat soal nomor 1. Ini sebenarnya udah di depan tadi, tapi dengan fungsi yang berbeda aja. Saya bahas manual. Tunjukkan, katanya ini punya inverse dengan batasan ini. Dan tentukan fungsi inverse-nya. Jadi harus menentukan aturan F-1-nya. Ya udah, punya inverse tadi harus monoton murni. Jadi saya periksa pakai turunan. Turunan atas 3x kuadrat kali bawahnya x pangkat 3 tambah 2 dikurangi yang atas tetap kali turunan bawah 3x kuadrat ya. Itu dibagi bawah kuadrat. Kita sederhanakan dulu. 3x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat dikurangi 3x pangkat 5 min
3x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Atau sama dengan, ini habis 3x kuadrat per x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Nah, kita lihat. Tadi dibilang x-nya tidak boleh. Bukan tidak boleh. X-nya lebih kecil. Ini salah soalnya ya. Kalau min 2 nggak boleh nih. Min 2 boleh. Boleh, sorry. X-nya kecil sama dengan min 2. Nah, kita lihat. Ini selalu positif ya. Karena X-nya nggak akan 0. Karena ini X-nya kecil dari min 2. Jadi 0 nggak termasuk. Ini selalu positif, ini selalu positif. Jadi F aksen X selalu positif. Kalau selalu positif berarti F monoton naik. Kalau monoton naik murni berarti F injektif. Kalau injektif berarti F min satunya ada. Itu pertanyaan yang pertama, punya inverse. Nah, tentukan fungsi inversnya. Jadi harus merumuskan X berapa Y. Untuk itu ini kita ganti dengan Y. Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 1 per X kuadrat tambah 2. Pangkat 3 plus 2. Nah, saya kalikan silang aja. YX3 ditambah 2Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Yang ada X-nya kita kumpulkan. Sama dengan 1 min 2Y gitu. Salah. Ini minus ya. Oke. X pangkat 3-nya saya keluarkan menjadi Y min 1. 1 min 2Y. Atau X pangkat 3 sama dengan, kita maunya menyatakan X dalam Y ya. 2Y dibagi Y min 1. Atau sama aja X sama dengan 3 akar 1 min 2Y dibagi Y min 1. Nah, inilah fungsi inverse. Ingat, fungsi inverse dalam variabel Y. Biarin aja dalam variabel Y, nggak usah tukar-tukar ya. Kecuali mau menggambar bersama-sama fungsi semula. Baru ditukar XY-nya di sini. Itu adalah jawaban ini. Selesai. Lanjut. Nah, ini baru berhubungan fungsi turunannya. Oke, saya bahas lagi. Enak sekali banyak contoh ya. Kelas lain mana ada banyak contoh gini? Ada deh. Beberapa dosen. Nah, coba ditanya F min 1 turun aksen turunan F min 1 di titik 4. Tadi saya ingatkan rumusnya karena kalian pasti masih lupa karena baru. Kalau A, B di grafik F, ini artinya apa? F A sama dengan B. Maka berlaku hubungan turunan fungsi inverse di titik B, yang keliru ya, sama dengan 1 per turunan fungsi semula di titik A. Nah, ini kita nggak akan ngitung inverse ya, tapi kita akan pakai rumus ini. Dengan demikian saya harus mencari ini. Ini harus sama dengan 1 per turunan fungsi semula di titik berapa ya ini? Nah, gitu. Ya. Atau saya namakan titik A. Melihat hubungan ini berarti apa? Berarti A, 4 gitu kan? Ini A, B ini A, 4 harus di grafik F.
Berarti apa? FA harus 4 ya. Kalau titik ini di grafik F artinya saat X-nya 4, saat X-nya A, Y-nya sama dengan 4. Oke. Dengan demikian saya cari FA, masukkan ke sini. FA adalah A kuadrat ditambah 2A tambah 1. Harus 4. Nah, ini kalian cari A-nya pakai rumus ABC. Dan nanti hanya dipakai yang A-nya positif karena ini. Jadi didapat, ini ditebak juga kelihatan A-nya berapa? 1 ya. Ya, hitung aja pakai rumus ABC atau difaktorkan. Oke, jadi untuk menghitung ini, saya tinggal menghitung fungsi semula turunannya di titik 1. Kemudian diseperkan. Ya udah, saya hitung turunan fungsi semula dulu. Nggak usah bekerja dengan inverse. Turunannya 2X tambah 2. F aksen 1, A-nya 1 ya. Ini. Sama dengan 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Nah, dengan demikian, F min 1 aksen 4, 1 per F aksen, A-nya itu 1. Sama dengan 1 per 4. Begitu. Oke, bentar. Contoh berikutnya. Jangan pusing dulu dengan ngelihat bentuk integral ya. Kita ikuti apa alat yang diperlukan. Nah, lalu kita hitung. Coba ini. Misalkan fx ini. Tunjukkan punya inverse. Di sini nggak diminta inverse apa. Mencari inverse dari bentuk ini, ya berabe lah. Ya, makanya nggak ditanyakan. Hanya menunjukkan punya inverse. Jadi yang A, kalau menunjukkan punya inverse, kita periksa dia monoton murni enggak. Jadi pakai turunan. F aksen X-nya apa? Bentuk integral gini, turunannya tinggal pakai teorema dasar kalkulus pertama. Ganti T-nya dengan X. 1 ditambah 2X kuadrat. DT-nya ngilang aja udah. Kali turunan ini. Turunan itu 1. Jadi nggak usah dikali. Gitu aja. Dengan dibatasi X besar 0. Nah, jelas F aksen X selalu positif kan? 1 ditambah ini nggak pernah negatif. Jadi F monoton naik. Kalau monoton naik, F injektif. Kalau injektif, ya F punya inverse. Ya. Nah, selesai yang A. Yang B. Mau menghitung F min 1. Sorry, salah nulis. Aksen di titik A. Nah, kita pakai rumus 1 per F aksen di titik, ini saya tulis aja T gitu ya. Berapa T-nya? Di sini haruslah T, A di grafik F. Kayak yang atas tadi ya. A, B ini saya sekarang T, A itu. A besar. Ini artinya apa? Berarti FT sama dengan A. Nah, diketahui F2 sama dengan A. Berarti T-nya sama dengan 2. Diketahui ini. Nah, jadi tinggal saya hitung F min 1 aksen di titik A sama dengan 1 per F aksen di titik 2. Ya, ya udah masukin aja. F aksen tadi kan udah tahu ini. Di titik 2, ya masukkan aja akar
1 ditambah 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan 1 per, ini pas 9 jadi 1/3. Begitu. Bisa ya, dipahami ya? Nah, lanjut lagi. Habis ini kalian kan gak ada kuliah ya, jadi saya satu pasal sampai habis lanjutannya. Bentar, pause dulu sebentar. Saya cari minum dulu, lagi batuk. Perlu minum terus. Lanjut lagi ya. Nah, sekarang kita akan membahas kembali ke fungsi ln. Tapi yang dibahas adalah inverse-nya. Kemarin kita udah menggambar fungsi ln. Fungsi ln itu seperti ini. Melalui titik 1,0 ini. Selalu naik. Cekungnya selalu ke bawah. Ini menuju yang kiri, menuju min tak hingga, ke bawah terus. Ini menuju tak hingga, naik terus ke kanannya. Jadi jelas ini fungsi injektif ya. Kan monoton naik. Jadi fungsi ln pasti punya inverse. Masalahnya gini. Kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 3, nyari inverse-nya gampang. X sama dengan 3 akar Y. Ini fungsi inverse-nya. Nah, sekarang kalau Y sama dengan ln X, gimana mencari X-nya? Nggak bisa. Nggak ada. Gimana? Masa sama dengan Y dibagi ln gitu ya? Nggak ada. Masa kayak gini? Nah, tapi fungsi inverse ada. Kenapa? Coba lihat aja dari gambarnya. Ini monoton naik. Fungsi inverse itu adalah cerminannya terhadap Y sama dengan X. Tadi udah dibahas bahwa fungsi inverse adalah cerminan dari fungsi semula terhadap Y sama dengan X. Nah, untuk itu maka kalau ini namanya Y sama dengan ln X, Fx, yang inverse-nya langsung aja dikasih nama. Y sama dengan eksponen X. Sama dengan F-1X. Gitu ya. Dua-duanya pakai variabel X. Karena digambar di grafik yang sama. Kalau nggak digambar di grafik yang sama, mah saya yang ini pakai Y. Biarkan dalam Y. Tadi. Oke. Jadi ini tuh dibentuk aja namanya fungsi eksponen gitu ya. Inverse dari ln. Gitu. Fungsi inverse-nya ada, tapi nggak bisa ngerumuskan dari sini secara aljabar. Ya udah bikinnya fungsi baru yang cerminannya dia namakan fungsi eksponen. Kenapa namanya eksponen itu? Nanti karena dia punya sifat-sifat seperti fungsi pangkat biasa ya. Fungsi pangkat yang biasa. Bentar. Saya ada WA. Jadi kalau saya awalnya punya Y sama dengan Fx sama dengan ln X, gitu, fungsi inverse-nya, padanannya fungsi inverse-nya, saya bikin X sama dengan, dibalik sekarang, variabelnya yang Y, eksponen Y, sama dengan F-1Y. Mungkin kalian bingung, loh, kok ini di atas eksponen X, ini eksponen Y, gitu ya. Nggak apa-apa variabelnya. Kalau digambar di grafik yang sama, ini kita ubah dalam X. Jadi kan sama aja ini, kalau saya tulis ini. Sama dengan eksponen X. Sama aja. Mau dalam T, boleh T. Yang penting aturannya ini, eksponen. EXP. Kalau di grafik yang sama dengan fungsi semula, dua-duanya dibikin variabelnya X.
Kalau enggak, biarkan aja dalam Y. Kenapa? Karena kalau dibiarkan dalam Y, kita memperoleh keuntungan Y yang di sini dengan Y yang di sini itu sama. X yang di sini dengan X yang di sini itu sama. Kalau udah ditukar nanti takutnya keliru gitu ya. Oke, jadilah ini yang rapihnya. Y ln X, fungsi inversnya dinamakan eksponen Y. Oke, darah definisinya coba kita lihat. Kita lihat dulu yang ln X. Darah definisinya kemarin X-nya harus besar 0. Jadi nulisnya gimana? 0 sampai tak hingga ya. Kemarin ln harus positif. Darah nilainya, kita lihat grafik ln ini. Ke sini turun menuju min tak hingga, ke kanan menuju tak hingga, naik terus. Jadi range-nya darah nilainya, Y-nya itu dari min tak hingga sampai tak hingga atau bilangan real. Nah, fungsi inverse berbalikannya. Yang ini menjadi daerah nilai dari fungsi inverse. Yang ini menjadi daerah definisi dari fungsi inverse. Nih, fungsi inverse yang ini. Daerah definisinya kita lihat nih. Daerah definisi si X ya kalau di grafik ini. X-nya dari min tak hingga sampai ke kanan terus ke tak hingga. Yang horizontal lihat nih. Daerah nilainya fungsi inverse Y-nya. Y-nya itu paling kecil 0, paling besar tak hingga. Oke, jadi ini daerah definisi fungsi inverse bilangan real. Daerah nilainya dari 0 sampai tak hingga. Pokoknya berbalikan aja dengan fungsi ln. Kemudian kita punya lagi rumus ini. Kenapa? Karena kemarin kita udah punya bahwa F-1 dari F X, ya apalah mau X, mau A juga boleh, sama A balik lagi. Demikian juga F dari F-1 P itu sama dengan P lagi. Nah, eksponen dan ln kan fungsi yang saling inverse. Jadi kalau dia gandeng seperti ini, dikomposisikan, balik lagi. Ini juga balik lagi ln dengan eksponen. Ya, X dan Y-nya yang mana ini? Tadi darah definisi fungsi inverse adalah real, nilainya 0 tak hingga. Nah, kita lihat ini ln. Kalau ln duluan, berarti X-nya harus besar 0. 0, tak hingga. Kalau yang ini, ya, fungsi eksponen. Eksponen darah definisinya bilangan real. Y-nya bilangan real. Begitu. Oke. Jadi ingat, fungsi ln inverse-nya adalah fungsi eksponen. Ya. Nah, selanjutnya kita akan memunculkan sebuah bilangan. Coba kita lihat gini. Perhatikan bahwa daerah definisi fungsi ln adalah, daerah nilai ya. Daerah definisinya mah, ini DF-nya mah adalah dari 0 tak hingga. Hanya X yang positif saja. Daerah nilainya ini, paling bawah min tak hingga, paling atas ini naik terus tak hingga. Jadi daerah nilainya bilangan real. Nah, karena daerah nilainya bilangan real, tentunya ada titik yang nilainya 1 ya. Kan dia Y-nya semua bilangan real. Pasti ada yang nilainya 1. Yang nilainya 7 juga ada. Yang nilainya 0 ada. Yang nilainya 100 pasti ada itu ya. Nah, sekarang konsentrasi kita akan mencari titik X yang nilai fungsinya 1. Di mana coba?
Ini grafik ln aja ya, belum sama eksponennya. Grafik ln. Nilai ln-nya 1. Nih, ln-nya 1. Berapa titik X-nya? Cari sini. Kira-kira di situ ya, ini 3 kurang dari 3. Di situ, di titik X yang ini, nilai dari ln X sama dengan 1. Nah, jangan keliru dengan ini ya. Ln 1, 0. Itu mah kalau X-nya 1, nilai ln-nya 0 yang ini. Ini mah lain. Dicari titik X supaya nilai ln X-nya 1. Nah, titik demikian ini diberi nama ada. Kita belum tahu berapa angkanya. Yang pasti angkanya antara 2 dan 3 dari grafik ini. Karena kalau 3, nih nilai Y-nya udah lebih besar dari 1. Kalau 2, kurang dari 1. Nah, titik yang menyebabkan ln X1 ini, bilangannya ini disebut bilangan E. Bilangan E ular gitu ya. Ini ceritanya, ini teksnya. Ini. Titik X yang bersifat ln X, ini fx-nya ln X, sama dengan 1, disebut bilangan Euler bacanya. Bukan Euler ya, ini nama orang, Euler. Bilangan Euler adalah bilangan yang nilai ln-nya 1. Begitu. Nah, ditulisnya dengan simbol E kecil gini. Ya. Berapa nilainya? Pasti antara 2 dan 3, belum tahu. Nanti untuk bisa ngitung dengan persisnya harus semester 2. Setelah belajar deret. Oke. Nah, kita lihat sekarang hubungan fungsi eksponen dengan bilangan E. Ini, saya hitung eksponen X sama dengan eksponen dari X kali 1. Jelas ya, X kali 1 ya X sendiri gitu kan. Kalau ini kurung, ini XP itu kan fungsi. Nah, 1 itu saya tulis sebagai ln E. Kenapa 1 ln E? Tadi kan, E itu adalah bilangan yang bersifat ln X-nya sama dengan 1. Nih, ln E 1. Jadi satunya diganti dengan ln E. Kemarin kalau saya punya fungsi ln, ini di depan bisa ke belakang jadi pangkat kan? Jadi pangkat. Pakai rumus yang apa? Ln A pangkat R sama dengan R ln A. Jadi bilangan di depannya kalau di kebelakangan jadi pangkat. Ini X-nya jadi ini. Nah, kita ketahui lagi dari halaman sebelumnya, eksponen dan ln adalah fungsi yang saling invers. Jadi, kayak F-1 dari F pangkat X gitu ya. Saling invers, F-nya itu ln. Jadi, kalau invers di rendeng gini, hasilnya balik lagi. Ini. Eksponen ln kuda, sama dengan kuda. Oke. Itu menunjukkannya yang perlu kalian ingat. Rumusan ini lupa nggak apa-apa. Lupa. Hubungan ini sama dengan ini. Jadi fungsi fx sama dengan eksponen x yang merupakan invers dari fungsi ln itu sama aja dengan fungsi e pangkat x. E-nya bilangan yang belum kita ketahui berapanya. Tapi bilangan tertentu ini. Antara 2 sama 3. Nanti belakangan kita hitung. Sekarang mah sebut aja E gitu ya. Oke. Jadi saya punya eksponen X ini kan invers dari ln. Maka E pangkat X juga invers dari ln. Kan sama. Akibatnya saya punya hasil ini. Oh, sebentar. Ini mah langsung lah eksponen 1 berarti E pangkat 1 gitu ya. Nah,
Dari sifat fungsi inverse, maka E pangkat ln A sama dengan A. Kenapa? Karena ln dengan E pangkat kan saling inverse. Ya. Pusing, muter-muter. Sebenarnya nggak muter-muter kalau diikuti paham. Awalnya eksponen ini fungsi inverse dari ln. Jadi saya punya eksponen ln A haruslah sama dengan A. Nah, eksponen X itu sama dengan E pangkat X. Sehingga ini kalau saya tulis dalam E pangkat ln A, ya, eksponen ini jadi pangkat ini. Ya, sama dengan A. Dapatlah ini. Sebaliknya kalau E pangkat yang di dalam, kemudian di ln, ya ini saling inverse. Balik lagi jadi B. Begitu. Jadi, ingat kalau inverse dari fungsi ln, boleh ditulis eksponen X, boleh ditulis E pangkat X. Sama saja. Lanjut lagi. Sebentar, saya mau lihat. Oh, kita satu halaman lagi. Sifat-sifat bilangan Euler. Ingat ya, Euler tuh bayangkan sama kalian konstanta. Ini sebenarnya kalau dihitung tuh angkanya 2,718. Irasional, nggak tahu belakangnya saya nggak ingat. Pokoknya bilangan situ. Tapi nanti ngitungnya belakangan kita. Tapi dia konstanta bilangan tertentu. Nah, kita lihat rumus-rumusnya. E pangkat A kali E pangkat B berlaku ini. Makanya dinamakan ini fungsi eksponen asli. Karena apa? Eksponennya itu karena kayak pangkat biasa di SMP kan. Kalau saya punya A pangkat P kali A pangkat Q, kan di SMP udah tuh P tambah Q, fungsi eksponen, fungsi pangkat. Nah, yang sekarang ini bilangannya E gitu ya. Oke. E pangkat A bagi E pangkat B. Nah, kalau bagi, pangkatnya tinggal dikurang. Dan yang ajaib, turunan fungsi E pangkat X itu sama dengan dirinya sendiri. Cuma ada satu-satunya di bumi ini. Turunan fungsi sama dengan dirinya sendiri, yaitu E pangkat X. Nah, ini saya akan buktikan. Coba ya. Buktinya di sini. Atau ditulislah di sini. You want not. Lihat. Nah, gitu. Tunjukkan ya. Tunjukkan ini. Kita lihat, saya tulis Y sama dengan E pangkat X. Kalau ada pangkat dalam fungsi gini, mencari turunannya paling enak di ln kan. Ln Y sama dengan ln E pangkat X. Pangkat bisa ke depan kan? Dari sifat-sifat fungsi ln. X ln E. Ln E tadi, ln E barusan saja. Ln E itu adalah 1 ya. Karena E itu bilangan yang nilai ln-nya 1. Jadi, saya lanjut. Ini ln Y sama dengan X. Turunkan kedua ruas terhadap X. Turunkan terhadap variabel X. Ln Y menjadi 1 per Y kali dy dx. Ya, aksen. X diturunkan 1. Sehingga saya dapat Y aksen sama dengan Y. Atau Y aksen, Y-nya kembalikan ke sini. E pangkat X. Nah, fungsi Y sama E pangkat X, turunannya E pangkat X lagi. Satu-satunya fungsi yang punya sifat turunannya dirinya sendiri, gitu ya. Itu di dunia nyata.
Kalau di dunia sihir juga berlaku tuh, cuma ada satu. Kalau kalian ada yang baca bukunya Harry Potter, tuh ada burung phoenix kan, punya kepala sekolah. Kalau udah tua, kebakar, mati, muncul kembali, hidup lagi jadi muda, dirinya sendiri. Jadi turunannya dirinya sendiri, itu ya. Oke. Itu rumus penting tuh. E pangkat X tuh benarnya E pangkat X. Akibatnya integral E pangkat X dx atau E pangkat U du ya E pangkat U gitu ya. Tambah konstanta. Baik, kita lihat soal-soalnya. Saya bahas satu persatu. Bentar, ada yang semoga masih terang kepalanya. Oke, saya akan tulis. Kalau ditulis mungkin lebih paham. Tadi kita udah punya kalau Y sama dengan E pangkat X. Jangan lupa turunannya E pangkat X. Nah, gimana kalau E pangkat akar X? Ya pakai aturan rantai. Kalau saya punya Y sama dengan E pangkat U, maka DY dx turun dulu ke U. DY du kali du dx. Sama dengan DY du, ya E pangkat U kali du dx-nya U aksen X. Kita terapkan di soal ini. U-nya itu akar X. Jadi Y sama dengan E akar X. Ya turunannya, pokoknya kalau E pangkat, turunannya ya E pangkat sendiri gitu ya. E pangkat ini, karena ininya bukan X, ya kali turunan yang lebih dalamnya, yaitu turunan dari akar X. Akar X. Sama dengan E pangkat akar X, turunan akar X 1/2 akar X. Begitu. Kalau nggak ada yang nanya, saya lanjut saja. Nah, berikutnya saya bahas satu aja ini yang lebih susah. Sama aja, nggak lebih susah lah, sama aja. Oke, yang ini saya bahas ya. Integral dari ini. Pakai substitusi, karena kita tekniknya baru dapat ngitung integral pakai substitusi. Jadi di sini saya substitusi. Substitusinya apa? Ini supaya jadi E pangkat U. Jadi saya sebut itu U. Cari hubungan DU dengan DX. DU sama dengan min 3x kuadrat DX. Nah, x kuadrat DX kan kita punya ini dan ini. Itu x kuadrat DX. Atau kalau mau lebih persis, min 1/3 DU sama dengan x kuadrat DX. Dibagi min 3 ke kanan. Sehingga ini menjadi sama dengan, ada min 1/3-nya saya taruh di depan. DU-nya nanti di belakang. X kuadrat DX udah menjadi ini. Tinggal E pangkat U DU ya. Begitu. Ya udah min 1/3. Ini udah sama E pangkat U DU. Ya E pangkat U tambah konstanta. Kalau belum sama kayak ini. Mana? Oh belum. Enggak. Beda lagi. Ya sudah ini. Karena integral tak tentu. Kembalikan ke X. Menjadi E pangkat U, E pangkat min X pangkat 3. Gitu ya. Gampang ya. Lanjut. Satu soal lagi. Satu soal lagi. Tentukan luas daerah yang dibatasi grafik ini dan garis yang melalui 2 titik ini.
Kita lihat dulu bagaimana menggambar ini. Kita udah tahu gambar E pangkat X tadi udah tahu ya. Gambarnya itu. Y sama dengan E pangkat X. Cerminan dari ln X ya. Awalnya ada ln X di sini dicerminkan jadi E pangkat X. Coba kita lihat. Grafik fx sama dengan E pangkat X sudah tahu. Sudah tahu. Sekarang mau menggambar bagaimana dengan grafik, saya sebut GX, yang ini. E pangkat min X. Nah, kita lihat hubungannya. GX itu sama dengan F dari min X ya. Jadi kalau ini X-nya di sini diganti min X, jadi GX ya. Jadi ini tak lain adalah cerminkan grafik fx semula terhadap sumbu y. Nah, fx-nya E pangkat X, cerminkan terhadap sumbu y. Cerminkan yang di sini menjadi ini, gitu kan ya? Merahnya jangan dihapus. Yang biru di sini saya cerminkan menjadi ini. Yang di bawah ini dicerminkan menjadi itu. Oke, saya gambar grafik E pangkat min X-nya di bawah sini. Supaya agak besar. Supaya jelas dibuat agak besar. Jadi gambarnya gitu. Ini satu ya. Ini Y sama dengan E min X. Lihat lagi soalnya. Grafik ini. Dan garis yang melalui 0,1. 0,1 saya tandai merah. Dan grafik 1, E. Pas di grafik ini nih. Kalau X-nya 1, ini kan jadi E pangkat min 1/E. Jadi ini titik 1. Nah, ini titik 1, E. Ini 1,0. Salah. 0,1. 0,1. Katanya di soal garis yang melalui dua ini, titik ini. Jadi garis yang merah ini ya. Nah, persamaan garis yang merah bisa dicari ya. Ini saya sebut Y sama dengan HX gitu ya. Yang hitam saya namakan tadi Y sama dengan apa? GX sama E pangkat min X. Yang HX belum kita hitung persamaannya. Kalian hitung sendiri persamaan garis melalui dua titik ini. Ingat ini bilangan ya, biarin aja gini. Ini bilangan E itu. Nah ini cari sendiri ya. Persamaan garis melalui dua titik. Nah, hitung luas daerah di antara grafik GX dengan garis merah. Jadi daerahnya mana ini? Nah, langsung aja ya. Maka luas sama dengan integral partisinya di sumbu X aja. Jadi 0 sampai 1. Ini partisinya di sini. Fungsi merah dikurangi fungsi hitam kan? Karena yang hitam selalu di bawahnya. Fungsi merah itu GX. HX. Dikurangi yang hitam GX. Sama dengan EDX yang lupa. 0,1. HX dicari dulu. Aturan fungsi melalui ini. Persamaan garis lurusnya cari dulu yang HX. Dikurangi GX itu E pangkat min X. Nah ini hitung sendiri ya. Oke, hari ini sampai situ dulu kuliahnya. Kalau ada pertanyaan silahkan.